yang langsung memenggal kepala Abu Jahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Insyaallah hadirin, pagi hari ini kita akan melanjutkan ta'lim wa ta'lum kita mengenai bab dua daripada anak-anak Ansor membunuh Abu Jahal. Mungkin sebagian dari kita belum tahu bagaimana sih Abu Jahal yang terbunuh, siapa sih yang membunuh Abu Jahal. Maka demikian kita akan bacakan, sama-sama kita akan dengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita kefahaman sehingga kita mudah untuk mengamalkan dan menyampaikan. Nah, berikut adalah kisahnya dua anak Ansor yang membunuh Abu Jahal. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Ia berkata dalam perang Badar, ketika aku sedang berdiri dalam barisan perang, kulihat di samping kanan dan kiriku ada dua anak Ansor. Yang terlintas dalam pikiranku, seandainya yang ada di sampingku itu adalah orang dewasa dan kuat, tentu lebih baik, karena bisa saling membantu saat diperlukan. Namun yang kini ada di sampingku adalah dua anak kecil. Bagaimana mungkin mereka dapat membantuku? Ketika aku sedang berpikir demikian, salah seorang dari kedua anak itu memegang tanganku dan bertanya, "Wahai paman, kenalkah paman dengan Abu Jahal?" Maka aku menjawab, "Ya, aku mengenalinya. Apa mau kalian dengannya?" Kemudian anak ini berkata, "Aku mendengar ia selalu mencaci baginda Rasulullah SAW. Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, jika aku melihatnya, tentu aku tidak akan membiarkannya, sehingga ia yang mati atau aku yang mati." Masya Allah. Aku sangat kagum dengan pertanyaan dan jawaban anak itu. Maka Abdurrahman bin Auf pun sangat haru. Anak yang kedua pun bertanya dan menjawab seperti anak yang pertama. Tanpa sengaja terlihat olehku Abu Jahal sedang berkeliling mengatur pasukan. Maka aku berkata kepada kedua anak tadi itu, "Lihat orang yang kalian tanyakan sedang berjalan." Mendengar ucapanku, kedua anak itu langsung melompat sambil menghunus pedangnya menyerang Abu Jahal hingga Abu Jahal dapat mereka jatuhkan. Hadis riwayat Bukhari. Faedahnya, kedua anak itu adalah Sayyidina Mu'az bin Amr bin Jamuh dan Sayyidina Mu'az bin Afro radhiyallahu anhu. Sayyidina Mu'az bin Amr radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar bahwa tidak ada orang yang dapat membunuh Abu Jahal. Ia dijaga dengan sangat keras. Sejak saat itu aku berpikir akulah yang akan membunuhnya." Kedua anak itu berjalan kaki, sedangkan Abu Jahal mengendarai kuda. Ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu melihatnya, maka Abu Jahal sedang mengatur barisan. Kedua anak itu berlari mendekati Abu Jahal. Karena Abu Jahal mengendarai kuda, maka sulit menyerangnya secara langsung. Oleh karena itu, salah seorang dari anak itu menyerang kuda Abu Jahal, dan anak yang lain menyerang kaki Abu Jahal. Dengan serangan itu, kuda pun terjatuh dan Abu Jahal juga terjatuh. Kedua sahabat kecil itu meninggalkan Abu Jahal dalam keadaan menggelepar, tidak dapat berdiri. Kemudian saudara mereka Sayyidina Mu'az bin Afro radhiyallahu anhu datang karena khawatir Abu Jahal akan bangun dan lari, ia melumpuhkannya. Saat itu Abu Jahal belum terbunuh, lalu datanglah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang langsung memenggal kepala Abu Jahal lanatullah. Sayyidina Mu'az bin Amr radhiyallahu anhu berkata, "Ketika aku menyerang kaki Abu Jahal, anaknya Ikrimah sedang bersamanya." Ini anaknya Ikrimah ini ketika itu belum masuk Islam. "Ia menyerang pundakku sehingga tanganku nyaris terputus. Hanya tersisa sedikit kulit." Dalam kitab Usdul Ghobah, "Kugantungkan tanganku yang terkena tadi hampir putus tadi, kugantungkan tanganku di punggung, dan selama sehari penuh aku berjuang dengan satu tangan saja. Ketika tangan itu mulai terasa mengganggu gerakanku, kuinjak dan kutarik dengan kuat hingga putus, lalu kubuang." Dalam kitab Khomis. Masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Demikianlah perjuangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ini. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW, meskipun mereka ini kecil nggak peduli. Semangat mereka ini mungkin kalau di zaman ini sudah di luar batas. Masya Allah. Sehingga lukanya pun luka-luka penderitaan yang mereka alami ini untuk menempuh membela baginda Nabi ini tidak mereka hiraukan.
semangat pengorbanan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala yang mereka utamakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah pada diri kita dan memudahkan kita untuk bisa mengikuti sahabat-sahabat yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.